Alamin. Melihat kejadian-kejadian yang begitu luar biasa dengan hadirnya medsos ini, kita berusaha menilai pergerakan Habib Ba'alawi memang di luar batas kewajaran. Ya, mengaku sebagai umat Islam, tetapi umat Islam jadikan ajang untuk mencari sesuap nasi. Dan ini kejadian yang menimpa Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi ini dituduh Gubernur Jawa Barat sudah berusaha untuk memasyarakat, sudah berusaha dirinya menyatu dengan masyarakat, ternyata masih saja orang yang tidak senang itu terus meneror Kang Deddy Mulyadi. Teror demi teror terus kelompok, mohon maaf ya, teror demi teror yang dilakukan oleh kelompok yang tidak kepada Kang Deddy Mulyadi ini terus ya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi berusaha untuk tampil elegan, berusaha untuk mandiri, tidak melibatkan yang lain. Kang Deddy saya acungi satria sejati. Itu. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan perdengarkan sebuah aksi demo yang sangat mendiskreditkan Kang Deddy Mulyadi ya. Nanti kita komentari, kita reaksi. Coba kita simak bersama-sama dahulu demonya bagaimana nih. Kekuatannya 8 ton, kendaraan yang melintas 24 ton, mana mungkin tidak ambrol? Mana mungkin tidak ambrol? Karena bobotnya lebih dari kekuatan. Bahkan kalau hari ini ada pembaharan janji jadi politik oleh seorang Deddy Mulyadi yang menyatakan pemilu selesai, itu adalah janji mimpi bohong. Jadi tadi Kang Deddy Mulyadi dituduh telah melakukan janji-janji politik, janji-janjinya bohong katanya. Ini orang nggak sabar banget ya Ki ya. Iya, begini ya, saya menyingkapi ya. Ini sebenarnya orang ini adalah orang yang munafik. Mohon maaf, saya bilang munafik. Biasanya orang ini orang yang sumbu pendek, yang merasa dirinya benar. Itu kelompok muhibin, ya, merasa dirinya benar. Memang kelompok-kelompok muhibin ini ingin menyerang pribumi Nusantara di berbagai lini. Ya, bahwasanya kan Kang Deddy Mulyadi ini terus berseteru dengan kelompok Ba'alawi. Nah, perseteruan secara hangat tetapi tidak memanas. Tetapi para muhibin terus mempreser Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi berusaha tampil elegan karena melayani masyarakat satu persatu. Tidak semuanya, ya seharusnya sabar. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, dan ada yang jangka menengah. Bagaimana langkah Kang Deddy Mulyadi, jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjangnya seperti apa? Kan kita harus melihat, ya, bukan hanya tidak senang sedikit langsung diserang. Ini kelompok orang-orang yang tidak beragama atau tidak bermoral. Saya laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo, orang-orang seperti ini harusnya segera dikerangkeng agar tidak membawa gaduh Nusantara. Dan mohon maaf ya, di dalam lubuk hati saya yang paling dalam kepada pemimpin kita atau Bapak Prabowo, ya, ini semakin hari semakin berat, apalagi di tahun 2006, ya 2026. Mohon maaf, penglihatan saya, ya, dengan ilusi saya, ini ada sebuah perpecahan, pertumpahan, dan luar biasa politik memanas, sehingga terjadi pertumpahan di tahun 2006. Ada apa? Ini menurut penglihatan saya. Mohon maaf, ini hanya sebuah omon-omon saja ya. Jangan ditanggapi, tetapi bagaimana kita berusaha untuk bermain logika. Itu Ki. Ya, saudaraku, saya akan membacakan beritanya ya, terbaru ini. Dimuat pada hari ini ya, tanggal 17 April tahun 2025 ya. Ada aksi unjuk rasa yang digelar oleh sebagian kecil masyarakat Karawang Selatan di depan
PT Juisin Indonesia atau JSI. Dilaporkan berakhir rusuh. Astagfirullah. Mereka membakar pos satpam. Masya Allah. Ya. Membakar pos satpam milik PT JSI, Juisin Indonesia, dan beberapa barang lainnya yang ada di depan gerbang pabrik tersebut. Oke, walaupun kita negara demokrasi ya, kalau menyampaikan aspirasi itu dengan membakar-bakar, jelas itu melanggar hukum. Betul. Ya kan? Nah, ini harusnya orang-orang ini mbok ya jangan membakar-bakar begitu ya. Apalagi pos satpam, ya kan? Ya, pos satpam itu kan satuan pengaman. Jadi di situ kan ada lambang supremasi hukum. Ya, ini kalau mengenai masalah hukum harusnya segera ditindak ya. Mohon maaf bukan saya mengajari ya, karena saya juga pernah merasakan hal itu ya. Jadi bagaimana Bapak kepolisian harus segera menindak ini. Kalau menurut saya pengaruh-pengaruh radikal ini memang luar biasa ya. Karena sumbu pendek pertama ya. Mungkin mohon maaf ya, kalau saya boleh mengkritisi ya, orang tua mereka ini tidak bisa mengajarkan adab sopan santun. Orang tua mereka, mohon maaf ya, karena apa? Mereka tidak pernah dikasih susu ibu, tetapi susu sapi atau susu hewan, ya susu hewani, sehingga perilaku mereka kayak hewan, tidak mengedepankan otaknya, tetapi mengedepankan okolnya. Ya, mohon maaf ya, sedikit keras kritikan saya kepada orang tua ya, karena kita pun juga orang tua dan bagaimana cara mendidik anak cucu kita supaya mengedepankan adab sopan santun dan budi pekerti kang luhur. Ajaran-ajaran luhur sama sekali tidak mengena kepada generasi-generasi anak bangsa. Yang ada hanyalah ajaran bagaimana menang sakarepe dhewe. Itu ya. Jadi kejadiannya itu ya di depan PT JSI, dilatar belakangi karena adanya apa ya namanya penerbitan ya, informasinya itu terkait terbitnya wilayah izin usaha pembangunan atau WIUP dan izin usaha pertambangan ya. Nah, ini dikeluarkan oleh pejabat sebelum Kang Deddy Mulyadi. Dikeluarkan oleh pejabat Provinsi Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi pada Januari 2024. Nah, ini yang menjadi persoalan. Izin tersebut diberikan kepada PT Mas Putih Bangka Belitung untuk mengeruk ya batu kapur dari wilayah sebagai bahan baku semen PT JSI. Walah, itu persoalannya ya, di kawasan wilayah Bentang Alam Kars. Nah, hal tersebut membuat warga Karawang Selatan marah, saudaraku, sebab sejauh ini ya berada di Kecamatan Pangkalan, Tegalwaru, merupakan daerah resapan air hujan dan habitat sejumlah hewan. Nah, apa jadinya jika batu kapur di wilayah kami dikeruk? Bisa-bisa kami kekurangan air saat musim kemarau dan kebanjiran ketika musim hujan, ujar salah seorang tokoh Karawang Selatan ya. Menurutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat gegabah menandatangani WIUP dan izin usaha pertambangan tanpa melihat langsung ke lapangan yang ditandatangani oleh pejabat Gubernur Jawa Barat ya, Bayi Mahmudin, diduga atas rekomendasi Bupati Karawang terdahulu. Jadi ceritanya Kang Deddy Mulyadi itu belum jabat. Nah, ini kalau menurut saya juga mendukung ya, karena lingkungan hidup harus benar-benar dijaga, alam ya. Tetapi prosedurnya bagaimana kita jangan bikin kekerasan. Saya amat sangat mendukung sekali ya.
Dan Kang Deddy Mulyadi pun pasti akan mendukung, karena saya berusaha menelisik Kang Deddy Mulyadi jiwanya seperti apa. Jiwa beliau itu mulia, selalu memperhatikan kalangan bawah, bukan kalangan atas yang diperhatikan, tetapi bagaimana kalangan bawah ini bisa hidup berdampingan satu sama yang lain tanpa kekerasan. Ini loh yang harus kita dukung, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Terus cara melakukan demo, pembakaran, perusakan, ini saya tidak etis lah. Karena ada diplomasi yang harus dilakukan. Ya. Kalau langsung melakukan kekerasan, ini bukan ala-ala pribumi Nusantara. Ya. Ini adalah ala-ala kelompok Muhyiddin Habib Ba'alawi yang seperti itu. Tidak sesuai dengan pikiran mereka, pasti akan dilibas atau akan diberi kekerasan. Jadi saya mohon, biarkan Kang Deddy Mulyadi memimpin dengan jalurnya, dengan sesuai dengan pola pikirnya. Karena saya berusaha menyelami jiwa beliau adalah jiwa yang bermasyarakat, saling membantu. Di dalam perilaku beliau tidak berusaha untuk menyakiti orang lain. Nah, beliau berusaha untuk membahagiakan orang lain. Itu prinsip hidup beliau. Dan beliau tidak mau melibatkan orang lain di dalam masalah beliau. Contohnya salah melakukan pergerakan, ya, terus di got itu, ya, pembersihan, beliau sendiri, tidak mau melibatkan. Terus dari segi tingkah dan laku, agama tidak beliau bawa, karena beliau tidak mengembel-embel atas nama agama, tetapi memang atas nama beliau. Ini yang harus dicontoh. Berbeda dengan kelompok Habib Ba'alawi, FPI, mereka selalu menghalalkan segala cara atas nama agama. Kalau menurut saya, Habib ini adalah tidak beragama. Mohon maaf, ya. Karena makna dari agama jauh menyimpang dari mereka. Mereka selalu berkata agama, revolusi akhlak, ya, revolusi mental. Tetapi apa tingkah laku mereka? Silakan tulis di kolom komentar itu. Ya, baik, saya lanjutkan saudaraku baca beritanya ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu didesak untuk mencabut, ya, keputusan surat izin yang sudah dikeluarkan pejabat gubernur sebelumnya, ya. Jadi atas dasar itu warga meminta Gubernur Jawa Barat saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi, membatalkan, ya, atau mencabut WIUP dan IUP tadi, surat izin usaha tambang pertambangan itu, yang dikantongi oleh PT MPBB. Bahkan aspirasi warga diperkuat oleh Bupati A.F. Saipullah yang telah bersurat kepada Deddy Mulyadi agar Kang Deddy Mulyadi itu mencabut, ya, surat izin tersebut. Dari pemantauan di lapangan, aksi warga awalnya berjalan damai, mereka kemudian melakukan long march hingga ke depan gedung PT BSI sebagai penampung batu kapur yang ditambang PT MPBB. Tak lama kemudian, massa atau warga pengunjuk rasa itu ada yang membakar ban bekas. Nah, kemudian aksi pembakaran tersebut terjadi setelah massa merasa kecewa karena tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Harusnya kekecewaan itu jangan dilampiaskan dengan bakar-membakar, Ki, ya. Betul. Bagaimana sarannya, Ki? Kalau misalnya kecewa itu harusnya bagaimana supaya tidak membakar-membakar? Nah, kalau kecewa, saya juga ikut kecewa. Saya pernah demo kok. Waktu mengikuti anak-anak mahasiswa itu, demo kenaikan BBM, ya. Nah, pasti kecewa. Bahkan ada yang membajak mobilnya mobilnya itu, ya. Ya, ini adalah perilaku yang sebenarnya tidak patut dilakukan. Nah, kita sebagai seorang
yang berusaha untuk mendewasakan diri, ya dengan cara elegan. Ya jarene wong Jawa ngalahke tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Apa yang dilakukan secara diplomasi, ya enggak ada besok kita langsung tembak orang-orang yang berkepentingan di sana, gitu loh. Jangan anarkis. Kalau anarkis ini memang ala-ala hewani, saudaraku. Nah, itu Ki. Ya, baik saudaraku, saya lanjutkan membaca beritanya biar sampai tuntas informasinya supaya Anda tahu kronologi demo yang ricuh itu ya, sampai membakar kantor Satpam. Ya, jadi demo itu sejak pagi hingga siang hari ya. Tak satu pun perwakilan PT JSI yang menemui pengunjuk rasa untuk berdialog. Hal ini memicu emosi massa yang kemudian meluapkan kekecewaan dengan membakar fasilitas di sekitar gerbang masuk pabrik PT JSI. Salah satu peserta aksi mengungkapkan kekecewaannya atas sikap diam perusahaan. Mungkin sikapnya diam perusahaan karena dia memilih aman ya Ki ya, daripada nanti ngomong salah dia memilih diam. Bagaimana menurut? Nah, kalau menurut saya ya memang diam itu langkah yang Aman ya. aman yang harus mereka tempuh. Karena kalau mereka akan melakukan perlawanan, otomatis panas akan dilawan dengan panas, bara api akan dilawan bara api, akhirnya membakar. Ya. Jadi diam itu berusaha untuk mencari titik temu agar tidak timbul anarkis. Ya. Kita harus berprasangka baik dulu. Jangan selalu seudon kepada mereka, harus berprasangka baik dulu. Ada apa? Ya. Kalau tidak ada secara diplomasi, tatap muka, satu meja, ini yang harus diharapkan kita ini seperti itu. Nah, jangan menggunakan ala-ala premanisme. Kang Deddy Mulyadi tidak suka dengan pergerakan-pergerakan premanisme, saudaraku. Saya amat sangat setuju kepada demo-demo Anda, tetapi harus sesuai dengan juknisnya. Ya, harus sesuai dengan prosedur. Pasti Anda kalau ingin melakukan demo, Anda kan memberikan pemberitahuan kepada keamanan setempat dan jalannya seperti apa. Nah, kalau semua sudah terpenuhi seperti itu, ya kita harus mengikuti prosedur tentang demo. Itu Ki. Ya. Baik, saran kantor Satpam itu bukan alasan, tetapi dilakukan karena sebagai bentuk protes keras atas sikap acuh dari PT JSI ya. Sejak pagi tidak ada satupun yang keluar menemui kami. Aparat seharusnya juga bisa lebih tegas. Ya, massa tidak hanya ingin membuat onar, tetapi menuntut keadilan respon dari perusahaan. Massa juga mendesak Bupati Karawang untuk hadir dan merespon tuntutan mereka. Kehadiran kepala daerah dinilai penting sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat ya, yang sudah memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu, pihak kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi mengantisipasi kericuhan yang lebih besar. Sejumlah petugas berusaha memediasi ya supaya situasi kondusif hingga berita ini diturunkan. Belum ada pernyataan resmi dari PT JSI terkait aksi unjuk rasa demo yang membakar pos Satpam tersebut. Massa masih bertahan di depan gerbang perusahaan sambil meneriakkan tuntutan agar manajemen segera keluar dan berdialog dengan massa. Aksi itu merupakan lanjutan dari rangkaian protes yang dilakukan beberapa warga terakhir ini. Pada waktu terakhir ini, massa mengancam akan melakukan aksi lanjutan dan akan membawa massa yang lebih besar jika perusahaan dan pemerintah daerah tidak segera merespon tuntutan mereka. Demikian Ki beritanya Ki. Iya. Silakan closing statement Ki. Gini ya.
Kang Deddy Mulyadi selalu memperhatikan rakyatnya. Tidak mungkin meninggalkan permasalahan ini. Pasti akan ditangani dan ada win-win solution. Supaya apa? Supaya semuanya bahagia. Itu Ki. Ya, saudaraku mohon maaf tidak bisa lama-lama malam ini. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI Hormati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!